Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba jawab tugasnya. Tugas pertama. Soalnya demikian ya. Ini sendi roll dan roll. Di beban peletakannya demikian, jadi kita sebut A, B, C, D. Kemudian ada beban terbagi rata, besarnya sebesar 8 kN per meter. Selanjutnya ada beban terpusat P sebesar 96 ya? Enggak salah tuh. Aneh kalau saya pakai beban yang seperti itu. Enggak apa-apa. Kalau Anda hitung dengan itu enggak apa-apa. 96 ya? Kok bisa? Kemudian P berikutnya adalah 48 kN. Bisa benar ya? Dan ini juga 48 kN. Ini jarak-jaraknya. Delapan meter 4 ya. Diminta hitung dan gambar gaya-gaya dalam ya. Jadi hitung reaksi peletakan dan gambar gaya-gaya dalam atau gaya-gaya internal ya. Jadi gunakan metode konsisten reformasi. Nah, penyelesaian kita gambar dulu ulang, lagi-lagi kalian gambar ulang dulu. Ya. Oh, kekakuan lupa saya tulis. Ini kekakuan EI, ini EI dan ini 2. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah
kita harus menghitung kelebihan gayanya, ya. Kelebihan gayanya kita harus hitung. Jadi kalau sendi ini ada 2, ini roll 1, ini roll lagi 1, dan ini 1. Jadi kalau kita hitung, kita punya kelebihan gaya adalah 5 kurang 3 ada 2, ya. Jadi sama dengan 2. Artinya kalau 2 berarti ada 2 variabel yang tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dasar keseimbangan sigma sama dengan 0, sigma x sama dengan 0, dan sigma y sama dengan 0, atau sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Itu persamaan dasar keseimbangan kita. Ini ada 5, berarti cuma 2 yang kita butuh persamaan tambahan. A2 ini kita akan gunakan metode konsisten reformasi. Nah, setelah kita dapat 2, itu juga 2 mengartikan ada 2 kelebihan gaya, butuh 2 pelepasan. Nah, ada banyak cara untuk membuat ini menjadi bisa diselesaikan. Dari semua cara yang paling mudah, karena disesuaikan dengan tabel deformasi yang Anda punya. Jadi ini kita nah, jadi kita kalau lihat kondisi ini, pertama yang harus kalian pahami bahwa kita punya balok A, B, C, dan D itu balok yang continuous menerus. Jadi di titik B, titik C itu tidak putus, tidak hubungannya tidak sendi. Paham ya? Hubungannya tidak sendi. Tapi batangnya menerus. Cuma ada perletakan. Ini support, pendukung perletakan saja. Artinya bahwa kalau Anda pahami bahwa di mana perletakan roll itu momen sama dengan 0, perletakan sendi juga sama dengan 0, tetapi ada pengecualian. Jadi kalau yang ini 0, ini 0 momen di situ, di titik A dan titik D. Tetapi B dan C tidak. Mengapa? Karena titik B dan C itu batangnya menerus. Beda kalau di sini ada sambungannya sendi yang ini. Sini sendi. Maka ini berarti kondisinya berbeda. Ya. Nah, kalau ini sendi itu ada sendi di situ, maksudnya sendi dalam hal ini berupa sambungannya berupa sambungan sendi atau engsel atau pin. Jadi sambungan engsel yang dimana sambungan tidak mampu menahan momen, sehingga di titik B dan titik C itu tidak ada momen di situ, momen sama dengan 0. Nah, kalau itu yang kita lakukan ternyata sendi di situ, ini strukturnya kategori struktur statis tertentu. Ada 2 sendi di sini, ada 2 reaksi bisa diselesaikan dengan sendi tambahan itu. Ya. Jadi dua persamaan yang kita ingin cari tahu, yang kita ingin bentuk untuk mendapatkan 2 reaksi kelebihannya, dengan adanya ini sendi, ada sendi hubungannya adalah sendi-sendi, sambungan batangnya, maka itu melahirkan 2 persamaan baru. Momen di situ, momen di C sama dengan 0, momen di B sama dengan 0, itu 2 persamaan tambahan yang baru. Hanya bisa diselesaikan, tapi ini tidak begitu. Ini continuous, bukan sendi di B, bukan sendi di C. Jadi itu adalah continuous. Karena itu continuous berarti situ ada momen. Karena situ ada momen, maka kita bisa membawa bentuk struktur ini kita rubah menjadi demikian. Jadi kita pisahkan. Ya, kita bisa pisah menjadi 3. Nah, kemudian ini secara peletakan ini sendi, ya, ini titik A. Yang ini adalah sesungguhnya ini adalah roll. Ini roll. Ini juga roll. Roll, ini roll. Ah,
Kalau ini roll, karena yang kita hitung semuanya hanya berupa beban gravitasi. Nah, jadi sesungguhnya yang ini saya hapus pun saya bikin jadi sendi, tidak ada pengaruh karena gaya horizontalnya tidak ada. Oke? Ya. Itu pun ada tidak apa-apa. Karena juga tidak ada masalah. Karena ini gaya horizontalnya tidak ada. Tetapi yang saya sering ajar bahwa kondisi ini menjadi struktur statis tertentu yang kalau ini saya hapus, saya biarkan jadi sendi, roll, ini menjadi struktur yang tidak stabil. Ya, tetapi ini bukan sesungguhnya demikian. Ini hanya sebuah cara untuk menghitung. Nah, karena dia sebuah cara menghitung, tidak ada gaya aksial, maka penempatan seperti ini nggak masalah. Penyelesaian dengan kita pakai roll nggak masalah. Ya, kita ganti sendi pun juga nggak masalah, karena juga tidak akan merubah apa-apa. Kemudian ini juga pemisalan seperti ini dianggap sendi dan roll, ini tambah lebih dalam lagi. Itu kalau kita punya masih pada batas yang namanya lendutan kecil. Kalau lendutan kecil maka deformasi yang terjadi di penampang tidak membesar, akhirnya bisa kita abaikan gaya aksialnya. Ya, gaya horizontal bisa kita abaikan. Jadi boleh begini, boleh juga kita kembalikan begini, nggak masalah dua-duanya. Kalau tidak ingin menimbulkan pertanyaan, tapi sesungguhnya bahwa ini kita bisa hitung bersama, oke? Nah, jangan dipahami kalau saya hapus yang ini mengartikan bahwa kok berubah, tidak. Ya, berubah secara penulisannya, tidak berubah secara hitungannya. Nah, saya kembalikan saja dalam bentuk ada roll, gitu. Nah, sekarang sudah kita buat demikian. Ketika kita bagi jadi 3 begini. Ini kekakuannya adalah EI, ini EI, ini 2 EI. Apa yang hilang? Ini titik A, ini titik B, titik B, titik C, titik C. Jadi di B dan C itu momennya tidak 0. Ya, titik B dan C tidak 0. Maka yang tidak 0 tadi itu kita misalkan seperti demikian, ada momen yang bekerja. Itu yang kita kerjakan dengan arah bolak-balik. Tujuannya supaya jumlah gayanya sama dengan 0. Jadi M saya sebut MBA, ini MBC, ini sebut MCB, ini MCD. Yang dimana bahwa kedua momen ini sama. Atau sama dengan ini MC, ini sama dengan MB. Sama besar, arahnya yang berlawanan. Oke, kalau sudah demikian bahwa struktur tadi yang di atas struktur statis tertentu, ini berubah menjadi struktur statis tertentu, yang menjadi ini 3 buah struktur statis tertentu. Oke, jadi pada dasarnya ini masih sama. Ini saya belum kerjakan bebannya. Kalau saya kerjakan bebannya gini. Maka ini masih sama dengan yang di atas, sama dengan aslinya, belum berubah. Nah, karena kita tadi masih pada namanya lendutan kecil, masih pada batasan teori hukum Hooke, di mana kita punya kurva regangan tegangannya linier atau dibilang dengan elastis linier, ya. Maka kita boleh lakukan namanya superposisi. Ini kita akan superposisi. Nah, superposisinya kita bagi. Jadi kita bagi, yang pertama adalah kita gambar kembali ini. Ini roll, sendi, roll. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita menghitung akibat beban luar. Ini beban luar.
Ya. Ini sama dengan 96 kN 48 ya. Ini 4 ya, 8. Ya. Oke. Nah, pertama kita hilangkan akibat momen tadi yang kita hitung. Kita hilangkan cuma berupa beban luar. Nah, terus berikutnya adalah kita kerjakan lagi karena namanya kita superposisi. Jangan lupa kekakuannya tetap. Ini A, B, C, D. Sendi, roll. Nah, karena kita mau superposisi, ini kita lakukan yang momennya ini kita kerjakan. Ini saya langsung ganti saja MB. Itu satu. Mengapa tidak dikerjakan sekaligus? Karena pada dasarnya berbeda. Ya, kita kerjakan satu-satu. Kemudian ini tetap kekakuan EI, kekakuannya EI, 2E. Ya, ini tetap ya. A, B, C, D. Kemudian kita gambar lagi yang kedua. Nah, kita kerjakan yang MC-nya. Ya, sudah. Kalau ini berarti yang di atas ini sama dengan itu yang tambah yang ini. Jadi ketiga ini kita tambahkan akan sama dengan yang di atas. Hasilnya akan sama karena masih lanjutan kecil, masih pada batas elastis linier, maka boleh. Gitu, boleh kita jumlah. Beban luar itu boleh juga kita pisah-pisah. Boleh Q sendiri, baru P96. Tetapi karena sifatnya sama beban luar, kita kumpulkan semua beban luar. Nah, kalau sudah demikian, kita mulai lihat. Karena namanya konsisten deformasi, maka berarti kita perlu deformasinya yang kita hitung. Kalau kita lihat pada struktur aslinya yang ini, struktur aslinya yang ini. Itu artinya di titik B itu kan cuma roll. Titik B ini cuma roll. Artinya bahwa di titik B bisa berotasi. Titik C bisa rotasi. Titik D bisa berotasi. Titik A bisa berotasi. Kita konsen pada titik B dan titik C. Mengapa? Karena di situ yang kita lepas. Ada pelepasan gayanya. Ya. Oke. Nah, di situ. Kemudian karena itu yang kita lepas, maka kita konsen pada titik B dan titik C. Nah, sekarang di titik B dan titik C itu harusnya bisa terjadi rotasi. Tapi karena prinsipnya seimbang, jadi rotasinya harusnya menjadi rotasi yang memberikan nilai yang sama. Misalnya ini bisa berotasi gini, ini rotasi, ini berotasi. Jadi ini ada theta BA, ini theta BC, ini theta CB, ini theta CD. Tetapi kedua theta ini yang di satu titik ini, karena dia prinsip kita adalah seimbang, maka kedua ini saling menghapus. Ini saling menghapus.
theta B ke kiri, theta B ke kanan itu saling menghapus. Atau kalau kita jumlahkan 0. Kalau kita jumlah 0 berarti dia prinsipnya seimbang. Tetapi yang di titik A tidak bisa 0 karena tidak ada batang lagi di situ yang lain yang bisa buat jadi 0. Nah, jadi pasti dia bisa rotasikan, namanya sendi. Tetapi yang di titik roll yang C dan B dan C itu dia bisa berotasi, ya. Tetapi rotasinya harus membuat kondisinya seimbang, artinya tidak akan jadi ada rotasi. Gitu ya. Karena yang di sini melendut, yang ini melendut ke sini, ini melendut ke sini, lendutan theta BA, theta BC memberikan nilai yang sama, harus memberikan nilai yang sama supaya dia seimbang. Ya. Nah, kalau kita jumlah, ini putar kiri kita anggap negatif, putar kanan positif, ya jumlahnya sama dengan 0, nilainya sama. Oke. Nah, akhirnya di sini kita punya asumsi bahwa karena demikian maka di titik ini, titik B kita tulis dengan begini. Ya. Di titik sini kita sebut bahwa theta B-nya sama dengan. Nah, mengapa kita lihat rotasinya? Karena hubungannya dengan yang kita lepas adalah momen. Nah, ini momen ya yang kita lepas. Atau momennya ini gaya yang kita misalkan sebesar MB itu. Jadi kalau momen yang kita beri, maka berarti yang kita perlu hitung deformasinya adalah rotasi. Kalau ternyata perpindahan gaya vertikal yang kita lepas, maka yang kita cek di situ adalah displacement atau perpindahan atau lendutan. Di mana titik kita lepas gayanya, ya kembali ke sini. Nah, makanya di sini yang kita perlu cek hanya berupa theta B, ya. Karena ini theta B yang ini itu sama dengan 0, theta B yang ini juga sama dengan 0, gitu. Nah, theta B akibat pelepasan ini tidak 0, ya. Akibat beban terbagi rata dia melendut begini. Akibat beban terpusat dia melendut begini. Akibat beban terpusat 2 buah dia begini. Maka kita perlu tahu berapa theta BA. Akibat beban luar saya beri tanda 0 di atas, superskripnya 0, theta B C 0, sini theta CB 0, sini theta CD 0. Oke? Nah, nanti kedua ini theta BA 0, theta BC 0 kita jumlah. Ya? Karena yang di atas ini kita jumlah hasilnya sama dengan theta B itu sama dengan 0. Ya, ini saya sudah dapat hapus itu harusnya satu sini juga. Ini saya hapus ulang ya dulu. Harusnya tidak hapus. Ini akibat ini dia begini sama. Ini theta BA, ini theta BC, theta CB, theta CD, theta DC. Nah, ini kita jumlah sama dengan theta B, theta C sama dengan 0. Ini kita jumlah ya sama dengan theta B sama dengan 0. Oke? Nah, nanti ini juga kita jumlah, tapi jumlahnya belum tentu dia 0, tidak 0 bisa ya. Karena posisinya belum kita jumlah semuanya. Ini nanti ini juga kita akan jumlah, ini juga kita akan jumlah. Akibat beban luar. Berikutnya sekarang akibat beban momen yang kita beri. Nah, maka akibat momen juga ini dia melendut demikian. Ini melendut demikian. Yang sebelah tidak ada beban. Jadi ini sini melendut, sini theta BA aksen 1. Ini theta BC, ini theta CD.
Sini theta DC. Oke. Begitu juga yang berikutnya akibat MC. Akibat MC ini melendut sama begini. Ya. Ini adalah sini ada theta BA double aksen, sini theta BC double aksen, theta CB. Theta CD double aksen. Nah, nanti ini juga kita akan jumlah, ini jumlah, kita akan jumlah, tapi dia tidak nol, ya. Nah, kalau ini kita jumlah, nanti ini kita hasil penjumlahan ini kita sebut sama dengan itu theta B0. Ini sama dengan theta C0. Ini kita jumlah sama dengan theta B aksen, sama dengan theta C aksen. Ini sama dengan theta P double aksen, sama dengan theta C double aksen. Nah, karena prinsipnya demikian, maka harusnya kalau kita jumlah ketiga ini kita jumlah hasilnya sama dengan yang di atas. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk persamaan jadinya begini. Theta B tambah theta B0 tambah theta B. Sorry, salah saya. Harusnya theta B0 tambah theta, B aksen tambah theta B. Itu sama dengan theta B. Di mana theta B-nya 0. Itu theta C 0 tambah theta C aksen tambah theta C double aksen sama dengan theta C, di mana theta C-nya 0. Nah, kalau itu sudah berarti kita ini yang kita sebut persamaan pertama, persamaan kita yang kedua. Ada dua persamaan ini. Ketika kita punya dua persamaan ini, berarti yang kelebihan gaya 2 tadi sudah kita bisa pecahkan dengan ini. Oke? Nah, ini maksud daripada apa arti dari kelebihan gaya sebesar 2. Ya, ini dapat persamaan 2 begini. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa sebutnya theta BA. Ya. Nah, jadi theta BA berapa? Theta BA. Anda lihat tabel BA0 berapa? Rumusnya adalah QL pangkat 3 per 24 EI. Q-nya berapa? 8. Panjangnya 8 pangkat 3 bahagi 24 ke EI. Ya. Kalau kita bagi-bagi jadinya adalah ini habis tinggal 3. Ya, kita bagi juga. Oh enggak. Dia hasilnya berapa nih? 8 pangkat 3 bahagi 3. Hasilnya adalah 512 per 3 EI. Oke? Nah, ada satu lagi yang perlu kalian perhatikan dengan baik. Ini semua arah lendutannya, rotasinya sama. Ya? Nggak masalah. Ya? Sama, kita perjanjian terserah menganggap positif semuanya atau menganggap negatif semuanya, ya. Ini karena ke bawah mau negatif semuanya mau positif semuanya sama. Oke, kita biar aja posisinya jadi positif semua. Kemudian theta BA sudah, theta BC sekarang. Theta BC 0 sama dengan akibat beban terpusat. Itu rumusnya adalah P kali L pangkat 2 per 16 EI. Nah, sama dengan 96 kali 8 pangkat 2 bahagi 16 EI. Dapat sama dengan 8 kita bagi dapat 2 tinggal 8. 8 kita bagi 2
dapat 4. 4 kali 96. Jadi 384 per EI. Nah, nanti kedua ini kita jumlah ya. Ini kita jumlah jadi theta BA 0 tambah theta BC 0 ya sama dengan 512 per EI 3I tambah dengan 384 per EI sama dengan hasilnya 1664 per 3 EI. Dah. Kemudian berikutnya adalah theta CB ya. Theta CB 0 sama dengan ya. Oke, di CB ini karena beban di tengah-tengah sama besar ya. Jadi CB sama dengan theta BC 0 atau sama dengan 384 EI. Kemudian theta CD 0 sama dengan nah ini kan ada dua simetris lagi ya. Kita punya tabel ya. Nah, kalau Anda tidak punya tabel boleh pakai yang satu tapi dua kali menjumlah. Nah, kebetulan di tabel ini ada ya. Kita buka tabel informasi yang saya kasih ke kalian punya ada. Mana dia? Ya ini. Nah, ini ada yang beban 2 di mana bagi L per 3, L per 3, L per 3. Ini ada yang ini kita boleh pakai ya. Kita boleh pakai yang ini. Oke. Itu ada PL pangkat 2 per 9 EI. Atau boleh kalian pakai yang ini. Ya. Boleh kalian pakai yang ini. Nih. Maaf, nih. Kalian pakai yang ini boleh, ini. Tapi 2 kali. Ya, hasilnya sama saja. Ya. Boleh pakai rumus yang ini tapi 2 kali. Ingat, jangan sampai A-nya yang sama. Ketika yang ini pakai A ini, ketika A yang ini pakai A yang baru lagi. Ya. Kalian jumlah. Nah, kebetulan itu soalnya sama. Oke. Maka dia kita gunakan yang PL pangkat 2 per 9 EI. Kita kembali ke sini. Nih. Ya, ini menjadi PL pangkat 2 per 9 EI. P-nya adalah 96 kali 8 pangkat 2 per 9 EI. Oke. Kalau kita bagi 3, ini dapat berapa ini? Ya. Gimana? Oh, maaf ya. Maaf. Kita sudah pakai yang di harusnya 48 bukan 96. Iya, benar. Ini harusnya 48. 48 kali 8 pangkat 2 bahagi 9. Dapatnya adalah 1024 per 3 EI. Nah, jadi kita theta CB tambah theta CD ya. Oh, L-nya 12 ya. L-nya 12, salah saya. L-nya 12. L-nya ganti 12.
baru 2 EI ya. Kita pakai 2 EI. (12 pangkat 2 bahagi 18) dapat 384 per EI. Jadi theta CB 0 tambah theta CD 0 sama dengan 768 EI ya. Oke. Itu sudah akibat beban luar. Sekarang akibat pelepasan MB ya. Jadi theta BA aksen sama dengan yaitu MB L per MB per 3 EI sama dengan MB L nya 8 kali 8 bagi 3 EI ya, atau sama dengan 8 MB per 3 EI. Kemudian theta BA BC sama adalah 8 MB per 3 EI. Kita jumlahkan jadi theta BA tambah theta BC sama dengan 16 MB per 3 EI ya. Kemudian theta CB aksen sama dengan ML per 6 EI, itu rumusnya, dengan MB dikali 8 bahagi 6 EI atau sama dengan 4 MB per 3 EI ya. Kemudian theta CD aksen sama dengan 0 ya, 0 ya, karena yang ini tidak ada nih 0. Oke. Maka kalau kita jumlahkan ini theta CB aksen tambah theta CD aksen dengan 4 MB per 3 EI. Oke. Selanjutnya apalagi? Akibat kita punya momen C MC. Jadi theta BA double aksen 0, theta BC double aksen sama dengan MC langsung ini kali 8 bahagi 6 EI. 6 EI ya, karena dia di titik terjauh. Ini ya. Nih yang ini. Akibat ini titik. Kalau sini L per 3, sini L per 6. Ya. Oke, ini langsung sama dengan 4 MC per 3 EI. Jadi theta BA double aksen tambah theta sama dengan 4 MC per 3 EI. Kemudian berikutnya theta CB double aksen sama dengan itu adalah 3 MC kali 3 bahagi 3 kali 8 maaf. Kali 8 per 3 EI dengan 8 MC per 3 EI. Kemudian theta CD aksen adalah MC kali 12 ya, kali 2 kali 2 EI. 3 kali 2 EI. 3 kali 2 EI sama dengan 4 bagi 2 dapat 2 MC per EI ya. Sekarang kalau kita jumlah menjadi
theta CB double aksen tambah theta CD double aksen sama dengan 6 tambah 8 ya. Jadi 14 MC per 3 EI. Oke, sudah ya? Kalau sudah ini berarti tinggal kita masukin ke persamaan 1 dan 2. Jadi yang pertama adalah 1664 per 3. 1664 per 3 EI tambah, ya itu di titik B ya. Jadi yang titik B dan titik B kita jumlah, kemudian tambah ini 16 MB per 3, 16 MB per 3 EI tambah adalah di titik B 4 per 3 MC tambah 4 MC per 3 EI sama dengan 0. Lanjut yang kedua adalah C ya, titik C 768 per EI ditambah dengan ini C 4 EI per 3 4 MB per 3 EI tambah yang ini 14 MC per 3 EI sama dengan 0. Jadi semuanya kita hilangkan tiganya menjadi 16 MB tambah 4 MC sama dengan 1664 ya. MC sama EI nya ya. Jadi kita kalikan ini kita kalikan 3 per EI ya. Dan juga kita kalikan 3 per EI. Hasilnya sama dengan kali 3 768 kali 3 berapa? 768 kali 3 dapat 23. Jadi ini 4 MB tambah 14 MC sama dengan 2304 ya. Nah, kalau sudah begini kita tinggal lakukan eliminasi. Ternyata tadi juga kita bisa eliminasi sebetulnya ya. Kali 1 kali 4 ya. Dapatnya adalah 16 MB tambah 4 MC sama dengan 1664. Ini kali 4 16 MB kali 4 56 MC kali 4 9216 ya. Sekarang kita kurangi dapat min 52 MC per sama dengan min juga dapat ya 1664 664 itu ya kurang 9216 bahagi 52. Salah saya. 1664 kurang 9216 bahagi 52. Hasilnya adalah ini. Saya lupa tulis yang sebelumnya. 1664 kurang 9216. Ini 7552. MC sama dengan min. Dapat 1888 per 13. Ini kilonewton meter.
Nah, sudah kita substitusi nilai ini dapat MB ya. Jadi MB sama dengan 2304 ya dikurangi 14 kali 188 bahagi 3 14 dengan iya bahagi ini 4 2304 kurang 14 kali 1888 bahagi 13 bahagi 4 dapat 880 per 13 kilonewton meter. Ya, sampai di sini kita sudah sampai dapat MB dan MC. Kita sudah peroleh MB sama MC. Hasilnya ini positif, berarti pemisalan kita sebelumnya itu sudah tepat. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung reaksi peletakan lainnya. Nah, karena kita bikin pelepasan demikian seperti yang ini, kita biarkan selesaikan dengan cara seperti ini. Nanti setelah itu kita gabungkan. Saya gambar kembali. Kepanjangannya. Oke. Oke. Ada momen. MB 880 per 3. MC sama dengan 13 ini ya, 1888 per kilonewton. Udah. Nah, caranya ya boleh kalian lakukan sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, ya. Boleh lakukan dengan begitu. Nah, sesungguhnya kita begini, saya ingin sebelum kita hitung ini, kita mau saya mau lewati dikit ini. Jadi kita gunakan ini untuk menghitungnya. Ya. Jadi kalian pakai ini aja. Ini caranya. Sorry. Ini. Oke. Prinsipnya ada beban di sini, beban misalnya P. Yang punya jarak ini saya ini A, ini B, di mana A tambah B sama dengan L. Kalau Anda lakukan dengan sigma vertikal, sigma momen, Anda akan peroleh di sini. Ini sebesar, ini pasti dua-duanya ke atas ya, karena P-nya ke bawah. Besarnya sebesar ini P dikali B bagi L, jarak antar peletakan. Ini P kali A bagi L. Ya, oke ya. Nah, kita gunakan rumusnya, mudah menghafalnya. Gaya di sini sebesar yang ini dibagi jarak antar peletakan.
Gaya di sini sebesar P dikali dengan jarak ke ini ke titik B dibagi L, jarak antara peletakan. Oke? Itu juga ini didapat dari sigma momen di A sama dengan 0 ya, dapat PB per L. Sigma momen di A sama dengan 0 dapat PA per L. Ya? Itu. Ada satu lagi yang perlu kalian bisa manfaatkan adalah yang model kita cantilever atau yang lain dulu ini. Ya, model yang overstack ya gini. Ini ada beban P di sini. Ini punya jarak, ini L, ini A. Maka sudah jadi ini reaksi di titik A ini pasti gayanya ke bawah, ya. Dan ini pasti ke atas, ya, supaya seimbang. Oke, maka besarnya ini sama dengan P dikali A bagi L. P kali A ini, ya. Kemudian adalah P dikali L tambah A bagi L. Karena ini dengan momen di sini, momen di titik A. Karena kalau kita momen di titik A ini A, ini B, maka P kali jarak ke titik A ada L tambah A baru bagi L. Oke? Dan satu lagi yang terakhir adalah momen. Momen ini sengaja saya tidak taruh dimanapun tempatnya. Saya tidak taruh tempatnya. Ini jaraknya adalah antar peletakan itu L. Maka hasilnya adalah reaksi peletakannya. Kalau ini putar kanan, maka berarti lawan putar kiri. Berarti ini harus ke bawah, ini harus ke atas. Itu ya. Bisa ya. Ini putar kanan, lawan putar kiri. Besarnya berapa? M bahagi L. Ini M bahagi L. Dimanapun lokasinya, tempatnya, ya. Di titik dari A sepanjang di A sampai B itu nggak masalah. Sekalipun juga di sebelah ini yang di atas overstack ini, sekalipun dia ada di titik C di sini momennya, tetap berlaku begini arah kerja gayanya. Oke? Kita hanya menggunakan 3 ini, kita bisa selesaikan di atas dengan mudah. Oke? Bisa? Nah, sekarang kita lakukan ini. Pertama, kita harus beban terbagi rata, tentu kita butuh resultan gaya. Ya? Kita harus mencari resultannya. Gitu. Ini resultannya dia di sini. Karena beban terbagi sepenuh panjang bentang A sampai B, maka berarti dia di tengah bentang. Q-nya 8, panjangnya ada 8 ya, 8 ya. Jadi ini resultan ini sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 kilo. Nah, dari situ baru kita mulai hitung ya. Ini sudah menggantikan beban terbagi rata. Ini gayanya ke bawah, berarti pas ini ke atas, pas ini ke atas. Nah, ini pasti ke atas. 60 ampa di tengah bentang ya, bagi 2 saja ya. Berarti dapat 32. Dah. Kemudian ada momen putar kiri. Harusnya dibalas putar kanan. Berarti ini ke atas, ini harus ke bawah. Berapa? 80 per 180 per 13. Jadi 880 per 13 bahagi dengan L-nya 8. Dapat 110 per 13. Ini juga sama hasilnya, dapat 110 per 13. Masih ada? Habis. Oke? Nah, sekarang yang kanan kita lihat. Yang kanan, yang berikutnya BC. Akibat BMP 96 di tengah bentang dia. Nah, cukup bagi 2 saja. Nih. 96 bagi 2 dapat 48 kilonewton. Ini 48 kilonewton. Sekarang berikutnya ada gaya. Ada momen putar kanan, ada momen putar kiri.
Supaya enak jumlah saja itu. Mana lebih kuat? Yaitu MC lebih kuat ya. Karena MC-nya 1888 per 13. Kasih kurang 1888 kurang 880 dapat 1008. Nah, putar kiri lebih kuat berarti ya. Maka lawan putar kanan. Iya ya. Ini lebih kuat yang ini daripada yang ini. Karena ini nilainya besar dari ini. Cukup kita kasih kurang kan per 1322. 1888 kurang 880 dapat 1008. Ya. Dapat 1008. Jadi ini menjadi arahnya putar kiri lebih kuat, ini pasti ke atas, ini pasti ke bawah. Ini menjadi 1008 bahagi 13 per 12. Per 8 maaf. Per 8. Dapat 1000 bagi 8 125 tambah 126 ya jadinya benar. 1008 bahagi 8. Iya. 126 bagi 13 habis enggak? 126 bagi 13. Enggak bisa. Ya. Hasilnya adalah sama dengan 126 per 3. Ini juga 126 per 3. Sekarang yang sebelah kanan kita CD. CD juga kita bisa peroleh CD sama dengan akibat beban. Ini kan terbagi sama ya. Berarti ini juga akan menderita sebesar 48, ini akan menerima 40 ya. Karena dia dua beban itu sama besarnya dan letaknya di tengah-tengah, simetris. Kalau Anda melakukan boleh 48 dikali 8 bahagi 12 tambah 48 dikali 4 bagi 12, hasilnya akan dapat 48. Ya? Bisa ini? Jadi kalau kalian lakukan ini bisa, misalnya ini kan ini jarak-jaraknya. Ini adalah 444. Hitung reaksi di sini sama dengan 48 dikali 8 bahagi 12 tambah 48 dikali 8 bahagi 12. Hasilnya kalau kalian lakukan dapat sebesar 48. Ya. Oke. Ya. Dapat 48, ini juga 48. Kemudian akibat momen yang ini dapatnya adalah momen putar kanan. Maka kita harus lawan putar kiri. Berarti ini ke bawah, ini ke atas. Biasanya 1888 per 13 bahagi 12. Berapa sih? 1888 bagi 13 bagi 12. Hasilnya dapatnya adalah 472 per 39. Ini 472 per 39. Selanjutnya tinggal kita jumlah. Yes. Jumlah, ya. Kalau kita jumlah menjadi 32 tambah 110 bahagi 13, ya. 32 ditambah dengan, karena satu arah ya, karena ini satu arah, ini dengan ini satu arah, jadi tambah 32 tambah 110 bahagi 13, dapatnya adalah 526 per 13, arah ke atas. Ini menjadi RA sama dengan 526 per 13. 32 kurang. Jadi ya kalau ini jadi 32 kurang 110. 32 kurang 110 bagi 13. Dapatnya adalah juga masih positif, masih lebih besar ke atas ya. Dapatnya 306 per 13. Ini kilo Newton. Yang sebelah kanan 48 tambah 126 per 13. Per 13. Per 13 itu ya, bukan per 3.
Oke. Jadi 48 bis 48 tambah 126 bagi 13 dapat 750 ya. 750 per 13. Nah, kedua ini kita jumlahkan dapat RB 750 ditambah dengan 306 sama dengan, jadi dapat 1056 per 13. Lanjut yang keenam, 48 kurang 126 bahagi 13. Dapatnya adalah, ini tetap ke atas paling besar, ini dapatnya 498 per 13. Selanjutnya 48 kurang 472 bahagi 39. Hasilnya ini positif ke atas, dapat 1400 per 39. Ini kita jumlah untuk dapatkan RC sama dengan tambah 498 bahagi 13. Hasilnya 2894 per 39. Ini kilo Newton. Nah, 48 tambah 472 bahagi 39. Hasilnya adalah ini ke atas 2344 per 39 kilo. Ini adalah RB. Udah? Ya? Udah ya? Ya. Kalau ini sudah, sekarang kita tinggal gambar kembali. Sorry. Baik, jadi kita ini gambar kembali. Ini roll, ini roll, ini roll, ya. Saya tidak usah kasih besar. Pokoknya harus lebih besar bagusnya. Lebih panjang lah maksudnya. Oke. Ya, bolehlah, bro. Ini ada beban terbagi rata. Sini. Beban terpusat P 96 kilonewton, 8 kilonewton, 8 kilonewton per meter. Oke. Ya. Nah, kita peroleh hasilnya sudah ada. Ini sebesar
526 per 13. Ini dapat 1056 per 13. 289 ampa per 39. Ini dapat 2344 per 39. Ya. Ya. Sekarang kita bisa kontrol ya. Kalian kontrol ini, bisa kontrol. Ya. Jadi semua reaksi pertahanan kita jumlah 526 per 13 tambah 056 per 13 tambah 2894 per 39 tambah 2344 per 39 kurang 8 kali 8 kurang 96 kurang 84 kurang 84 kurang 84 kurang 48 48 kurang 48 sama dengan 0. Iya 0 ya. Kita coba ya. Tambah 2894 bahagi 39 tambah 526 bahagi 13 tambah 1056 bahagi 13 dapat 256 ya, kurang 64 kurang 96 kurang 96. Oke 0 ya. Hasilnya ini oke. Nah sekarang kita tinggal gambar gaya dalam. Nah gambar gaya dalam lebih mudah ya, kita lihat sama-sama ya. Mengapa mudah? Jadi saya coba garis dulu ini, garis lurus ini, oke ya. Kita mulai bidang lintang, shear force diagram ya. Kita mulai dari shear force diagram. Nah cara melihatnya kita kembali ke yang per elemen ini ya, lihat dengan baik ini ke atas. Sorry saya kecilkan dulu ya. Ini perhatikan yang baik. Ini ke atas, gaya lintang tinjau dari kiri ke atas adalah positif. Kemudian kita lihat di ujungnya yang ini, ujungnya ini ke atas juga. Tinjau dari kanan ke kiri, ke atas itu negatif. Nanti kalian baca file saya, paper saya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ini beban berupa beban terbagi rata. Beban terbagi rata, gambar diagramnya adalah linear. Ya, linear. Kalau kita sudah pegang itu dua, baru kita tinggal gambar. Itu, ya, sudah 526 13. Jadi sini besarnya ini 526 per 13. Saya kecilkan dikit hurufnya. Ini 526 per 13. Kemudian yang satunya 306 13, lebih kecil. 306 per 13. Ya. Tinggal kita hubungkan ini. Ini tandanya positif, ini tandanya ada. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang kedua,
Ini. Perhatikan dengan baik. Ya. Ini ke atas. Berarti bidang momen bidang gesernya positif. Kemudian dari sini dari B ke titik ini tidak ada beban. Berarti dia konstan sepanjang itu sampai konstan, ya. Oke. Kemudian kita lihat yang sebelahnya. Ini ke atas. T-nya dari kanan ke kiri itu negatif. Sepanjang dari titik C ke sampai titik beban ini kosong juga, berarti dia konstan. Nah, jadi gambarnya jadi begini, 75033 ya. Ini salah tulis nih. Ini 13. Ya. Jadi 75013. Jadi kita gambar 75013 lebih besar dari semua yang ini. Ya. 750/13. Konstan sepanjang beban itu konstan gini terus. Ya. Ini. Kemudian kita lihat dari kanan ke kiri yang ini lihat dengan baik ini. 498/13 ke atas negatif, ya, tinjau dari kanan ke kiri. Ini min berapa nilainya? 498, jadi lebih besar sedikit. Jadi positif negatif besarnya adalah 498/13. Nah, sekarang kita lagi yang ketiga. 1400/39, ya. Harganya ke atas, positif, ya. Jadi dari C sampai beban yang ini itu konstan sama besarnya. 1400 bahagi 39. Besaran mana ini? 1400 bahagi 39 dikurangi dengan 498 bahagi 13. Besaran 498/13. Jadi dia di bawah dikit lagi ini gambarnya. Konstan. Sampai di beban yang berikutnya. Positif jadi 1400/39. Kita lihat yang kanan saja, jangan dulu lihat yang kiri, lihat yang kanan dulu. Paling kanan ada 2340 ampere/39. Ya. 2349. Harganya ke atas. Berarti negatif. Jadi kita gambar lebih besar pasti ini ya. Ini lebih besar dari ini, gambarnya pasti lebih besar. Min. Nilainya adalah 2344/39. Nah, terus yang di tengah-tengahnya gimana? Ya dikurangi. Jadi misalnya pertama adalah kita dari kiri, ya. Dari kiri saja diambil yang paling kecil angkanya. Jadi 1400/39, jadi ini kan ke atas. Kurangi ini ke bawah. Ya. Jadi kalau kita kurangi 1400 bagi 39 dikurangi dengan 48 dapat min, ya, berarti hasilnya begini, dapat min berarti gambarnya ke bawah, ya, berarti dapat segini. Ini min 472/39. Itulah gambar bidang gesernya, bidang lintangnya. Bisa? Halo?
Ya? Bisa? Nur bisa? Ya, jadi kalian buka lagi yang saya kasih ke kalian, yang papernya saya, kalian baca di situ untuk memperjelas apa yang saya maksudkan. Kalau tinjau dari kiri itu dari kiri ke kanan, gaya ke atas positif. Ya, ketika Anda lihat gambar gini ya, ngelihat gambar ya, ke kertas kerja kalian. Jadi dari ke atas positif, kalau dari kanan ke kiri ke atas negatif. Oke? Bisa? Ya. Nah, sekarang berikutnya kita gambar bidang momen. Udah. Bidang momen kita sudah bisa pastikan di A dengan D sama dengan 0 karena sendi dengan roll di ujung-ujungnya. Kemudian kita sudah tahu bahwa di B dan C sudah ada momennya kan? 1880 per 13 dan 1888 per 13. Sudah tahu kan? Nah, jadi ini kita sudah tahu momen di sini. Momen di sini kita sudah tahu. Sini kita sudah tahu. Ini besaran yang ini. Ya. Itu adalah 880 ini 880 per 13 kilonewton meter. Ini kilonewton, 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 kilonewton. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah 1880. 1888 per 1888 per 13 kilo Newton meter. Ya. Saya baca ya. Kalau kecil-kecil kilo Newton meter. Ya. Kita lihat sekarang di sini adalah beban terbagi rata. Beban terbagi rata itu gambarnya berupa parabola. Oke, jadi sekarang kita gambar parabolanya. Gini. Ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian kita masuk ke bentang yang ini. Nih, ya. Nih. Oke. Karena beban terpusat, maka gambarnya berupa linier, ya. Cara menghitungnya mudah. Berarti kita mau hitung berapa momen di sini. Enggak usah banyak-banyak, pakailah hasil hitungan yang reaksi yang ini. Saya kecilkan sedikit. Jadi besar untuk berapa momen di sini sebesar ini dikali jarak ke situ. Jadi 750 di 13 kali 4. Ya. Oke, jadi kita langsung gambar di sini pasti gambarnya ini positif, ya. Gambarnya begini. Nih. Yang besarnya adalah berapa tadi? 750 per 13. Oh, masih ada satu, ya. Ada momen dulu ya. Ada momen. Jangan lupa ini saya tulis momennya 880 putar kiri ya. Putar kanan positif ya. Maaf, saya salah ini. Kok ini ada yang keliru ya? Anda tidak sadar ya? Saya juga maaf. Harusnya hasil ini kan ada yang salah. Ini negatif harusnya ya. Saya baru salah. Ini hasilnya negatif. Harusnya diperoleh nilai ini adalah nilainya ini negatif, ini positif. Hasilnya negatif juga. Itu negatif
hasilnya ini positif, ini negatif. Ini hasilnya negatif. Karena ini positif, itu negatif. Ini negatif, positif. Dan ini hasilnya juga negatif. Ya. Oke, karena ini posisinya ya. Jadi yang benar gambarnya ini, maaf saya koreksi, maaf. Saya koreksi. Sorry. Ini yang saya koreksi. Gambarnya harusnya ini ke bawah. Ke bawah. Ya. Ini ada yang salah hasilnya ini. Ini saya salah. Harus sadar gambar bidang momennya ketahuan itu. Ini salah. Ya, dapat negatif maka gambarnya ke bawah. Jadi yang ini menjadi terbalik. Nah, kita balik ulang semuanya ini. Apa-apa. Tidak berubah nilainya, ini kebalik. Ini ke sana. Ya, jadi kebalik hasilnya ya. Nanti gampang aja kita rubah. Langsung rubah saja. Ini kita hapus saja dulu. Ya. Ini salah hasilnya. Salah hasilnya. Ya. Wah, fatal gitu kesalahannya. Jadi ini juga salah, ini salah, harusnya balik. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Ini balik. Tapi kan hasilnya tadi sigma 0 ya, memang karena memang sudah salah, tetap hasilnya juga 0 karena dikontrol vertikalnya. Ini ke atas, ini ke bawah. Ya, baru hasilnya kita hitung. Ulang ya. 32 dikurangi 110 bahagi 13. Ini 306 per 13. Yang satunya lagi adalah tambah hasilnya 526 per 13. Terus 48 kurang 126 bahagi 13. Hasilnya 498 per 13 tambah 526 bahagi 13. 1024 per 13. Lanjut 48 tambah 126 bahagi 13. 750 per 13. 48 ditambah 472 bahagi 39. Hasilnya adalah 2344 per 39. Lanjut itu kurang yang satunya, kurang dapat 1000 per 39. Ini keliru, ini salah. Oh, ini belum dijumlah ya. 750 bahagi 13 tambah 2344 bahagi 39. Hasilnya dapat 4594 per 39.
Ini juga salah. Oh, ini sudah benar ya. Begini salah angkanya, kita hapus. Ya, ini adalah 306 per 13. Ini hasilnya 124 per 13. Terus 594 per 39. 1400 per 39. Ini kita bisa kontrol pasti oke ya. Kontrolnya sama aja angkanya ya. Oh, tidak sama. Tapi hasilnya pasti sama. Jadi 306 1024. Satu ini 4594 1400 ya. Oke. Berarti ini salah angkanya. Next. Ya, gambarnya mirip-mirip begini. Jadi hasilnya adalah ini 306 per 13. Di sini adalah 526. Saya ganti gambarnya. Oke, baru AMPA 98. Ini 498 per 13. Terus 23 AMPA 39. 2344 per 39. Berikutnya adalah 1400 per 39. 2344 bagi 39 kurang 48. 472. Ini 472 per 39. Oke ya. Nah, sekarang gambarnya ini sudah benar bidang momennya. Jadi 1880 per 13 sudah. Kita gambar lagi yang satunya lagi, itu adalah 1888. Sini 1888 per 13 kilonewton meter ya. Oke. Nah, ini berarti garis linier gini. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sini juga 0. 1430 1400 per 39 kali 12 kali 4. Jadi ini dapat di sini momennya
Ini sebesar 1440 per 39 kali 4 sama dengan 1440 kali 4 dapat 5760 per 39. Yang di titik sini sama yang ini sebesar ya. Ini sebesar hitungannya adalah mulai dari momen dulu min 188. Ini 1888 per 13, momennya putar kiri ini. Kemudian tambah 234439 tambah 234 per 39 kali 4. Kemudian apalagi ada? Tidak ada. Ya, cuma 2 itu. Nah, sama dengan hasilnya. Ini min ya, berapa min? Min 1888 bahagi 13 tambah 2344 bahagi 39 kali 4 sama dengan dapat 3712 per 39. Itu nilainya. Yang ini sama dengan ini adalah 1880 per 13 min 1880 per 13 ditambah dengan 498 per 13 kali 4. 498 per 13 kali 4 sama dengan jangan mati berat. Min 880 ini per 13 semua ya, tambah 498 kali 4 498 ya. Ya, hasilnya adalah 1112 per 13 kilo Newton meter. Ya. Oke. Nah, sekarang di mana gaya lintang sama dengan 0, di situ momen maksimum terjadi. Momen positif maksimum terjadi. Ini berapa nilainya? Mudah cara menghitungnya. Caranya adalah reaksi yang ini bagi beban Q. Ya. Jadi kalau ditulis 306 ini 306 per 13 dibahagi Q bagi 8 sama dengan berapa? 306 bagi 13 dibagi 8. Hasilnya adalah 153 per 52. Nah, besarnya momen di sini jadinya pada titik ini, nah, di sini besarnya sama dengan 306 per 13 dikali jaraknya 153 per 52 kurang, jadi ada Q kali sebesar jarak itu 152, ada Q 8 kali 153 per 52 kali setengah dari 153, 1/2 daripada 153 per 52 sama dengan 306 bahagi 13 kali
153 bahagi 52 kurang 8 kali 153 bahagi 13 kali 0,5 kali 153 bahagi 52. 153 bahagi 52. 153 ya. 153 per 8 kali 153 per 52. Hasilnya adalah nih. Waduh, desimal saja ya. Karena angkanya luar biasa. 34,63 atau saya tulis pecahannya baru itu. Jadi 23409 bagi 676 atau sama dengan 34,63 kilonewton meter. Itulah hasilnya. Ini positif. Oh ini salah, ini belum digambar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, begini. Jadi kalian pertama untuk menggambar gaya ke dalam, kalian baca lagi ulang paper saya untuk struktur statis tertentu. Nah, sederhana cara berpikirnya. Jadi kalau kita melihat beban terbagi rata, berarti pikiran kita satu, gambar bidang momennya, bending moment force-nya itu adalah parabol. Terus kemudian diagram gesernya, shear diagram force-nya itu adalah bentuknya linier. Ya, oke. Nah, kalau dia misalnya beban terpusat seperti demikian, maka bending moment diagramnya, bidang momennya adalah linier. Tetapi shear force diagramnya adalah berupa konstan. Oke? Nah, sekarang begini hati-hati kita melihatnya. Jadi besaran yang ini, yang diperletakkan ini tingginya sama dengan itu. Tinggi yang ini sama dengan itu. Termasuk tinggi yang ini juga sama dengan beban itu. Tinggi yang ini sama dengan itu. Termasuk selisih dua ini, bukan jumlah. Selisih dua itu ada sama dengan itu. Ya? Kalau Anda tidak percaya harus cek. Hasilnya sama. Oke, satu. Nah, cara menggambarnya begini. Saya ulangi cara menggambarnya. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan. Kita sini. Lihat ini, 306 gambar gaya lintangnya, gaya gesernya. Arah ini ke atas, tinjau dari sini ke sini. Bahasa saya dari kiri ke kanan. Diganda juga dari kiri ke kanan kan? Ya. Kalau dari kiri ke kanan, bidang gesernya arah ke atas itu positif. Ya, saya gambar ini positif. Kemudian kalian lompat saja. Ini kan sepanjang beban ini kan sama terus, nggak usah. Nah, masuk ke yang di sini. Karena ini sudah dihitung dipilah-pilah, hitungannya dipilah-pilah seperti ini. Ya. Kita lihat ini nilainya. Ya. Berarti ini kalau kita tinjau dari kiri ke kanan begini, itu arah gaya ke atas itu negatif. Maka karena dia negatif, kita gambar di sini, gambarnya ke bawah. Ini negatif. Selanjutnya gimana? Tinggal hubungkan. Yang penting gambar kita proporsional dengan baik, kita tinggal hubungkan. Ya, nah, kalau kita hubungkan sudah dapatlah hasilnya. Gambarnya demikian. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi yang segmen keduanya.
BC. Nah, BC lihat gaya ini. Ke atas positif. Sesudah itu dari B sampai beban ini tidak ada beban lain, berarti tidak ada pengurangan beban. Ya, di sini sama besar, di sini sama besar, sampai di sini sama besar, terus hanya sebesar ini. Nah, berarti dia konstan. Selanjutnya yang kita boleh Anda lakukan dari kiri semua boleh. Dari kiri juga boleh. Caranya adalah yang ini dikurangi dengan ini. Hasilnya kan ini. Ya, yang ini ke atas kurang dengan 96, pasti hasilnya ini. Ya, oke, coba aja. Nah, daripada kita repot-repot, ambil aja dari kanan. Tapi perjanjian kita bahwa kalau tinjau dari kanan ke kiri, arah gaya ke atas itu negatif. Gambarlah kita di bawah. Saya coba, sama? Ya iya, sama. Nah, gambarnya adalah ini negatif. Oh, besarannya lupa saya taruh. Besarannya saya taruh dulu. Besarannya adalah sebesar 750/13. Oke, sudah? Nah, berikutnya lagi yang ini. Nih. Saya kecilkan nggak ini? Oh, kecilkan balanya. Nah, berikutnya, kalau Anda misalnya mau susah-susah, boleh. Cara susahnya begini, cara susahnya. Berapa reaksi gaya lintang di sini, yang ini. Ini berapa? Yang tadi yang itu. Lakukan begini. 306 bagi 13 ke atas kurang 8 dikali panjang bentang 8 64 kurang 64 tambah 1024 bagi 13 kurang 96. Hasilnya pasti dapat sebesar 750/13. Pasti dapat angka sebesar itu. Ini 13. Ya, coba dijumlah. Ya, kalau Anda mau repot-repot begitu lakukan. Hasilnya sama saja dengan itu. Ya, itu kalau kalian menghitung gaya lintang di sini, di titik sini misalnya, dari kiri ke kanan lakukan saja. Ini kurang itu, tambah ini, kurang itu, tambah ini. Maka hasilnya ya ini. 2344/39. Coba saja. Nah, tapi kan tidak mau begitu, lama sekali. Oke? Nah, begitu juga ketika Anda mau hitung yang di sini. Lakukan dari kiri ke kanan, lakukan ya. Ini kurang itu, tambah ini, kurang itu, tambah ini, kurang ini, baru dapat. Langsung ini saja. Kan hasilnya pas itu hasilnya. Cuma tinjau dari kanan ke kiri, arah gaya ke atas negatif, maka gambarnya negatif. Nah, begitu juga kalian mau kalian ini. Nah, sekarang kalian mau cari momen di mana? Di sini. Di sini yang ini. Gampang. Tinggal ini kali jarak ke situ B, ini resultan dari ini kali jarak ke B. Pasti angkanya sama dengan itu. Ya? Nah, kalau datang Anda mau coba lagi di sini di titik ini. Lakukan saja sama. Di titik sini berapa ini? Di ini dapat berapa ini? Sini. Dapatnya adalah 112 bagi 13 kilonewton meter. Gampang kalau Anda mau cari di situ. Ini. Langsung lakukan 306 kali 8 tambah 4 kali 12. Kemudian kurang dengan momen 8 kali 8 64 jatuhnya di sini. Jarak ini 4 8. 64 kali 8. Kemudian habis itu kurang tambah lagi 1024/13 kali 4. Coba lihat hasilnya berapa. Kita coba lakukan. Hasilnya pasti sama. Nah, 306 bahagi 13 dikali 8 tambah 4 12 kurang 64 kali 8 tambah 1024/13
bahagi 13 kali 4. Hasilnya adalah 1112 bahagi 13. Ngapain kalian susah-susah begitu? Kalian juga lakukannya di sini misalnya. Cari momen di sini, boleh ini nih, momen di sini. Ya, kita hitung satu persatu caranya. 306 bahagi 13 kali berapa? 8 16 tambah 16, 8 24 kali 24 kurang 64 kali 24 kurang 4 kali 20 tambah 1024 bahagi 13. Anda kali dengan 16. Kemudian kurang 96 kali 4 tambah 8 12. Tambah 4594 bahagi 39 dikali dengan 8 kurang 48 kali 4. Hasilnya 5.900. Ini ada keliru kali mungkin. Ya. Saya lihat tulang di atasnya. Nah, 306 bagi 13 kali 16 tambah 8 24 ya. 24. Kurang 64 kali 16 kali 20 betul. 124 bahagi 13 kali 16. Kemudian 96 kali 12. Ampa 594. Ampa 594. Per 39 kali 8. Kurang 48 kali 4 hasilnya ke 5.600 per 30. Oh iya, ada ini salah hitung. 1.400 kali 4. Oh enggak dapat. 1.440 kali 576. Kok bisa tidak sama? Ada yang keliru. Kalau tidak sama itu ada yang keliru. Ya, harusnya hasilnya sama ya. Di tengah-tengah hasilnya sama. Coba kita cek di posisi momennya di C ya, momen di C. 306 bahagi 13 kali 16 kurang 64 kali 12 tambah 1024 bahagi 13 kali 8 kurang 96 kali 4 hasilnya. Iya benar 188 per 13. Ada yang salah jumlah ini. Kita momen di sedikit ke kiri dari C. Ya. Kali 20. 64 kali 16. 100 kali 12. 96 kali 8. Kemudian tambah 4594 bagi 39 kali 4 hasilnya. Benar 3712 per 39. Oh berarti ada yang salah kali.
Sekarang ganti 24. Ini ganti 20. Tambah 4. Ini ganti 16. Ini ganti 12. Ini ganti 8. Kurang 68 kali 4. Baik, 560. Yang 1440 per 9 kali 4 itu 5.600. Iya benar ya. Ya salah ini. Kok bisa? Ya ini salah ini. Betul, ini yang benar hasilnya nih. Ini yang salah hitung. Ini salah, masa 5760 ya? 5.600. Iya. Rp1.400 kan, betul ya? Ini salah tulis ini. Ini yang salah tulis. Ini harusnya 1.400. Sejak awal sudah salah tulis. Itu kan? Nah, ini adalah 1.400 per 39 kali 4. Ini 5.600 per 39. Iya. Kok bisa salah? Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian lakukan panjang-panjang hasilnya, nah seperti demikian.